مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Faizi dari kelas 3 Granada. Hari ini aku akan membacakan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Nama aku Mikaila dari kelas 3 Granada. Kali ini aku akan membacakan sari tilawah dari surah Al-Bayyinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdihi yaghfiru wa yarham. Apa kabar semuanya sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat murojaahnya, tetap semangat mengajinya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan Ustadz Haji Abdul Malik beserta jajarannya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan melanjutkan tentang rencana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mereka merencanakan ingin membunuh daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, uqtulu Yusufa awitrahuhu arda yakhlul lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Ya, mereka merapatkan, mendiskusikan, yaitu mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah, cinta ayah, ya, tertumpah kepada kita semua. Ya, kemudian ada saudaranya menjawab, qala qailu minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du syayarati in kuntum fa'ilin. Kemudian dalam rapat tersebut ada saudaranya berkata, janganlah kamu bunuh ya, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dipungut oleh sebagian musafir jika kamu ingin berbuat. Jadi rencananya ini ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mulai ada juga dia lapor kepada ayahnya, ayah merayu kepada ayahnya untuk apa? Untuk mengajak adiknya untuk bermain. Kata ayahnya, jangan. Saya ini khawatir ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Khawatir kalian lalai menjaga adik kalian sehingga nanti dikhawatirkan takut dimakan oleh serigala. Ya, akhirnya mereka berkata, wahai ayah, nggak usah khawatir. Saya ini kuat, saya ini bersama-sama, saya akan menjaga adik-adik yang namanya Yusuf alaihissalam. Akhirnya ketika diizinkan, saudaranya ya, ada yang bertugas untuk menyemplungkan ke dalam sumur. Kemudian juga ada yang bertugas untuk menangis, ada juga yang bertugas membuatkan bajunya itu dengan darah kambing. Ya, seakan-akan Nabi Yusuf ini diterkam oleh serigala. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama ya karena adanya rasa iri. Ya, jadi iri ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau iri itu boleh, tetapi pada dua tempat. Yang pertama adalah iri kepada orang yang dikaruniai harta, kemudian dinafkahkan atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an, yang mengamalkan siang dan malam. Itu boleh. Tapi kalau kita iri kepada saudara kita, pada teman kita ya, bahkan sampai ingin membunuh, ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah sebenarnya maksud tujuan dari saudara-saudaranya itu adalah baik. Kenapa? Karena mereka ingin ingin diperhatikan oleh ayahnya, ingin dicintai oleh ayahnya ya. Akan tetapi tujuannya baik, tetapi caranya salah. Maka ini juga tidak tepat dalam syariat Islam. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika tujuan kita baik, maka caranya pun baik. Ya, tujuan kita bersedekah baik, tetapi kalau caranya ya dari hasil rampok, dari hasil mencuri, maka ini caranya tidak baik. Ya, yang kedua adalah ketika kita bertujuan baik, maka caranya pun yang baik. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu kita tidak boleh berbohong. Karena ketika kita berbohong, maka kita akan menutupi kebohongan-kebohongan kita seperti yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena berbohong itu adalah perbuatan tercela. Karena bohong itu ketika kita bohong, maka kita dijauhi oleh teman-teman kita.
ketika kita bohong, maka keburukan akan terjadi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah rencana apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah hikmah apa yang kita bisa petik dari pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam dalam episode yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.